Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saya Imam Santosa dari kelompok pertama mata kuliah materi PAI dasar. Insyaallah akan sedikit membahas mengenai materi dan pembelajaran pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah dasar kelas 1. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan Islam merupakan usaha sadar dan terencana dari seorang pendidik dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertakwa dan berakhlak mulia sehingga dapat mengamalkan ajaran Islam di dalam perilaku kehidupannya sehari-hari. Juga dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdasar utamanya kepada Al-Quran dan Hadis melalui bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan serta pengalaman-pengalamannya. Di sini saya akan membahas ruang lingkup mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah dasar kelas 1. Sebenarnya ruang lingkup ini umum ada di setiap kelas, baik itu kelas bawah 1-3 maupun kelas atas 4-6. Ruang lingkup pendidikan agama Islam di sekolah dasar itu meliputi 5 aspek. Yang pertama itu Al-Quran dan Hadis, itu merupakan acuan utamanya gitu. Karena agama Islam itu berdasar kepada Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada akidah, nah ini berhubungan antara manusia dengan penciptanya. Kemudian yang ketiga ada akhlak. Nah, akhlak ini mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Yang keempat ada fikih, mengajarkan tata cara ibadah yang baik dan benar menurut ajaran Islam. Kemudian yang terakhir ada tarik dan kebudayaan Islam. Ini mengajarkan seperti apa budaya umat Islam dari zaman dulu hingga sekarang. Nah, dari kelima aspek tersebut, sudah diketahui bahwa pendidikan agama Islam itu menekankan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Pendidikan Islam itu tentunya akan mengantarkan peserta didik agar memiliki kompetensi pendidikan agama Islam sesuai jenjangnya di sekolah. Yang lebih utamanya lagi, peserta didik tersebut dapat mengaplikasikan semua ilmu agamanya di dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pribadi yang taat, soleh, berakhlak mulia, sehingga peserta didik tersebut menjadi teladan bagi dirinya, keluarganya, maupun masyarakatnya, serta memberikan kontribusi bagi kemajuan peradaban bangsa dan negaranya. Kemudian yang selanjutnya ada contoh teknis kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Yang pertama itu Al-Quran. Seorang guru biasanya mengenalkan kepada peserta didik tentang dalil yang memerintahkan untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian guru mengenalkan kepada peserta didik tentang huruf-huruf hijaiyah secara berurutan. Kemudian menyuruh peserta didik tersebut untuk membacanya, baik itu secara individu maupun bersama-sama. Kemudian seorang guru mengenalkan kepada peserta didik tentang cara penulisan huruf hijaiyah tersebut, baik itu penulisan secara tunggal, penulisan dari awal, bagaimana penulisannya ketika di tengah ataupun di akhir. Yang selanjutnya ada akidah. Pada akidah ini, seorang guru mengenalkan ke peserta didik tentang pengertian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seorang pendidik mengenalkan 5 sifat wajib tersebut kepada peserta didik, kemudian memintanya untuk mengulang kembali secara berurutan. Kemudian seorang guru mengenalkan kepada peserta didik tentang arti dari sifat-sifat tersebut. Kemudian ada akhlak. Seorang pendidik mengajarkan kepada peserta didiknya mengenai perilaku terpuji, baik itu perilaku percaya diri, tekun, ataupun hemat. Seorang guru menjelaskan manfaat dari perilaku terpuji tersebut. Kemudian guru menganjurkannya kepada peserta didik untuk menerapkan perilaku terpuji tersebut agar membiasakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Demikianlah pemaparan mengenai ruang lingkup serta bagaimana contoh teknis kegiatan belajar mengajar di dalam kelas pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat sekolah dasar kelas 1. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.